Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas makalah saya yang berjudul Kepemimpinan. Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling tinggi dibanding makhluk Tuhan lainnya. Manusia dianugerahi kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan kelebihan itulah manusia seharusnya mampu mengelola lingkungan dengan baik. Tidak hanya lingkungan yang perlu dikelola dengan baik, kehidupan sosial manusia pun perlu dikelola dengan baik. Untuk itulah dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, sumber daya yang berjiwa pemimpin, paling tidak untuk memimpin dirinya sendiri. Hakikat kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, organisasi, perusahaan, sampai dengan pemerintahan, sering kita dengar sebutan pemimpin, kepemimpinan serta kekuasaan. Beberapa ahli berpendapat tentang pemimpin. Beberapa di antaranya, yang pertama, menurut Dr. Andes Haji Malayu SP Hasibuan, pemimpin adalah seseorang dengan wewenang kepemimpinannya mengarahkan bawahannya untuk mengerjakan sebagian dari pekerjaannya dalam mencapai tujuan. Menurut Robert Tannenbaum, pemimpin adalah mereka yang menggunakan wewenang formal untuk mengorganisasikan, mengarahkan, mengontrol para bawahan yang bertanggung jawab, supaya semua bagian pekerjaan dikoordinasi demi mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan menurut Profesor Makobi, pemimpin pertama-tama harus seseorang yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan segala yang terbaik dalam diri para bawahannya. Menurut Lao Tzu, pemimpin yang baik adalah seseorang yang membantu mengembangkan orang lain, sehingga akhirnya mereka tidak lagi memerlukan pemimpinnya itu. Dari begitu banyak definisi mengenai pemimpin, dapat penulis simpulkan bahwa pemimpin adalah orang yang mendapat amanah serta memiliki sifat, sikap, dan gaya yang baik untuk mengurus atau mengatur orang lain. Sedangkan kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mau melakukan apa yang diinginkan pihak lainnya. Fungsi pemimpin dalam suatu organisasi tidak dapat dibantah, merupakan sesuatu fungsi yang sangat penting bagi keberadaan dan kemajuan organisasi yang bersangkutan. Pada dasarnya, fungsi kepemimpinan memiliki dua aspek, yaitu yang pertama, fungsi administrasi. Fungsi administrasi yaitu mengadakan formulasi kebijaksanaan dan menyediakan fasilitasnya. Sedangkan yang kedua, fungsi top management, yaitu mengadakan planning, organizing, staffing, directing, commanding, dan controlling. Teori kepemimpinan ada 5. Yang pertama, teori kepemimpinan sifat. Yang kedua, teori kepemimpinan situasi. Yang ketiga, teori kewibawaan pemimpin. Yang keempat, teori kepemimpinan perilaku dan situasi. Dan yang terakhir, teori kelompok. Karakter kepemimpinan. Kepemimpinan yang melayani dimulai dari dalam diri kita. Kepemimpinan menurut suatu transformasi dari dalam hati dan perubahan karakter. Orientasinya adalah bukan untuk kepentingan diri pribadi maupun golongan, tapi justru kepentingan publik yang dipimpinnya. Seorang pemimpin memiliki kerinduan untuk membangun dan mengembangkan mereka yang dibimbingnya, sehingga tumbuh banyak pemimpin dalam kelompoknya. Hal ini sejalan dengan buku yang ditulis oleh John Maxwell berjudul Developing the Leader Around You. Metode kepemimpinan. Seorang pemimpin tidak cukup hanya memiliki hati atau karakter semata, tapi juga harus memiliki serangkaian metode kepemimpinan agar dapat menjadi pemimpin yang efektif. Tidak banyak pemimpin yang memiliki metode kepemimpinan ini, karena hal ini tidak pernah diajarkan di sekolah-sekolah formal. Keterampilan seperti ini disebut dengan soft skill dan personal skill. Perilaku kepemimpinan. Pemimpin yang melayani bukan sekedar memperlihatkan karakter dan integritas, serta memiliki kemampuan metode kepemimpinan, tapi dia harus menunjukkan perilaku maupun kebiasaan seorang pemimpin. Kepemimpinan sejati. Kepemimpinan sejati ialah sebuah keputusan dan lebih merupakan hasil dari proses perubahan karakter atau transformasi internal dalam diri seseorang. Kepemimpinan sesungguhnya tidak ditentukan oleh pangkat atau jabatan seseorang. Kepemimpinan adalah sesuatu yang muncul dari dalam dan merupakan buah dari keputusan seseorang untuk mau menjadi pemimpin, baik bagi dirinya sendiri, bagi keluarga, bagi lingkungan pekerjaan, maupun bagi lingkungan sosial dan bahkan bagi negerinya. Kepemimpinan dan kearifan lokal. Kepemimpinan kearifan lokal yaitu spirit lokal jenius yang disepadankan maknanya dengan pengetahuan, kecerdikan, kepandaian, keberilmuan, dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan dan berkenaan dengan penyelesaian masalah yang relatif sangat rumit. Adapun kesimpulan dari makalah saya, yaitu rahasia utama kepemimpinan adalah kekuatan terbesar seseorang pemimpin bukan dari kekuasaannya,
bukan kecerdasannya, tapi dari kepribadiannya. Seorang pemimpin sejati selalu bekerja keras, selalu memperbaiki dirinya sebelum memperbaiki orang lain. Saran, sangat diperlukan sekali jiwa pemimpin di setiap pribadi manusia. Jiwa kepemimpinan itu harus selalu dipupuk dan dikembangkan, paling tidak untuk memimpin diri sendiri. Sekian dari presentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.